Saya jawab deontologi, Pak. Deontologi, oke, baik. Baik, tapi masih bagus nilainya ya. Ya, Pak. Nomor 2, Risli. Halo Risli Martin. Iya, Pak. Nomor 2, silakan dibaca Risli Martin. Nomor 2. Etika yang menelaah secara kritis. Etika yang menelaah secara kritis dan rasional terhadap sikap dan perilaku manusia yang menjelaskan nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang membudaya merupakan pengertian etika deskriptif. Deskriptif. Kamu jawab apa ya, Martin? Kulturatif, Pak. Oh, kulturatif. Jadi deskriptif yang betul ya, Martin ya. Baik. Makasih, Martin. Irsad, nomor 3. Halo, Irsad. Ada Irsad? Ya, Pak. Dalam sejarah, filsafat etika Yunani. Dalam sejarah filsafat etika Yunani, ya salah satu pemikir yang menjelaskan etika dalam rangka kenikmatan hidup atau apa yang enak sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan. Hal yang disebut sebagai etika hedonis adalah jawabannya Demokritus, Pak. Kamu jawab apa ya, Irsad? Tadi saya jawab Aristoteles, Pak. Oh, Aristoteles ya. Jawabannya Demokritus ya, Irsad ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih Irsad. Sama-sama, Pak. Rokfa, halo Rokfa. Iya, Ada Pak. Rokfa? Nomor 4, silakan. Prinsip utility, manfaat, bla bla bla. Dalam mengukur konsekuensi baik, goodness dan buruk, evil, bla bla bla. Prinsip manfaat atau utility dalam mengukur konsekuensi baik goodness dan buruk atau evil. Pernyataan tersebut dikenal dengan utilitarianisme. Tokohnya adalah Jeremy Bentham ini ya, Pak? Oke, Jeremy Bentham ya. Kamu jawab apa ini? Immanuel. Immanuel. Baik. Terima kasih ya. Rokfah ya. Iwan, halo Iwan. Iya, Pak. Silakan dibaca nomor 5 Iwan. Deontologi pluralistik, bla bla bla. Deontologi pluralistik diidentifikasikan menjadi 7 kewajiban moral pada pandangan pertama atau first test oleh David Rothbard. Oke, kamu jawab apa ya Iwannya? Jeremy Bentham. Oh, Jeremy Bentham. Harusnya David terus ya. Iya, Pak. Number 6. Al-Safa. Halo Al-Safa. Iya, Pak. Silakan dibaca berkaitan dengan bla 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 Al-Safa. Benar, Pak. Berkaitan dengan berkaitan dengan pemberian hukuman terhadap pelaku kesalahan merupakan prinsip dari tadi kalau nggak salah saya jawabnya keadilan konsekuensi, tapi jawaban yang benarnya keadilan retributif ya, Pak. Harusnya retributif ya, oke. Baik, Al-Safa. Kamu salah satu ya, Al-Safa ya. Iya, Pak. Irsad sudah tadi ya, sorry. Mufti Al-Ardi. Halo Mufti. Ada Mufti? Silakan dibaca nomor 7.
Asas atau ciri keadilan adalah azas. Oke, justice ya, baik. Kamu jawab apa ya ini ya? Oke, harusnya justice and equity ya. Mukti. Baik, terima kasih Mukti. Sania, halo, Nailufar. Ya, Pak. Bukit ini merupakan ruang lingkup bla bla bla. Sania. Berikut ini merupakan ruang lingkup pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik kecuali pelayanan pengaduan publik yang diatur dalam peraturan perundangan. Oke, pelayanan mengenai perundangan. Oke, terima kasih ya. Selamat ya, Sania. The best ya, Sania. Iya, Pak. Makasih, Pak. Yola, Ayunda Putri. Iya, Pak. Silakan nomor 9. Yang mana, Pak? Lembaga negara bla bla bla. Oh. Bentar, Pak. Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penguasa penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah Ombudsman, Pak. Ombudsman ya, baik. Terima kasih ya Yola, kamu Pak. bagus. Nomor 2, nilainya 100 ya. Iya, Pak. Devita Chandra, halo Devita. Iya, Pak. Kebijakan dalam mengelola ASN. Kebijakan dalam mengelola ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan merupakan definisi dari sistem merit. Merit. Kamu jawab apa ya, Devita? Sistem kinerja, Pak. Oke, jadi harusnya sistem merit ya. Iya. Nomor 11. Supyan Rahman. Halo Supyan. Iya, Pak. Ada nomor 11 silakan Supyan. Pada Undang-Undang nomor 5. Pada Undang-Undang nomor 5. Oh iya, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 yang bukan fungsi pegawai ASN adalah penyelenggara kebijakan publik, Pak. Oke, penyelenggara ya. Baik, Supyan, selamat ya. Kamu bagus nilainya. Makasih, Pak. Elvira Damayanti. Iya, Pak. Silakan dibaca Elvira. Yang mana, Pak? Yang bukan. Yang bukan termasuk.
yang bukan termasuk dalam jabatan ASN adalah struktural. Struktural. Kamu jawab apa ya ini ya? Elvira? Administrasi, Pak. Administrasi ya. Baik Elvira, apa? Masih bagus. Semoga sehat dan sukses ya Elvira. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Irsa Pratiwi ada? Ada, Pak. Oke, dibaca nomor 13, komitmen bla bla bla. Komitmen, Irsa silakan. Komitmen integritas, moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN disebut sebagai nilai dasar ASN, bukan? Bukan. Prinsip, Pak. Prinsip profesi. Kamu jawab apa Irsa? Jawabnya apa Irsa? Ini nilai dasar ASN. Nilai ya. Harusnya prinsip itu ya yang betul ya. Iya, Pak. Baik, semoga sehat dan sukses. Terima kasih, Pak. Syed Jundi. Ya, Pak. Jabatan fungsional bla bla bla. Syed, silakan. Ya, jabatan fungsional keahlian dalam jabatan ASN antara lain adalah kecuali ahli penyelia. Oke, ahli penyelia. Makasih ya, Syed Jundi. Bagus nilainya, selamat. Terima kasih, Pak. Nomor 15, silakan dibaca. Melania Ayu. Iya, Pak. Untuk awalnya soalnya Yang bukan termasuk. yang bukan termasuk dari pegawai ASN berstatus PPPK adalah B. Jaminan pensiun. Jaminan pensiun, oke. Lola, nomor berikutnya. Yang Jalan- pertanyaannya apa ya, Pak? Jalan menuju konsepsi benar dan tidaknya suatu tindakan. Jalan yang menuju konsepsi. Jalan menuju konsepsi. Pak, saya sudah keluar dari game. Ya sudah, nggak apa-apa Lola. Lola bagus nilainya ini. Jadinya gimana, Pak? Nggak apa-apa. Novia aja. Halo Novia. Ini udah, Pak. Sudah. Kamu sudah bisa masuk lagi. Lola. Dibantu teman di Ya sudah, kelas. silakan. Silakan Lola dibaca. Jalan menuju konsepsi benar atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa merupakan salah satu bagian utama etika, yaitu metaetika. Oke. Makasih ya Lola. Bagus nilainya. Ya, Pak. Sama-sama.
Novia Wahyu. Berikut ini bla bla bla. Novia, silakan Novia. Ya, Pak. Berikut. Yang prinsip etika bisnis bukan, Pak? Berikut ini merupakan etika bernegara, kecuali Berikut ini merupakan etika bernegara kecuali menjaga informasi yang bersifat rahasia, Pak. Oke, menjaga informasi bersifat rahasia. Makasih ya. Ya, Pak. Selanjutnya Kartika Sukmaning Tias. Halo Kartika. Iya, Pak. Manakah yang bukan kewajiban bagi pelaksana pelayanan publik? Manakah yang bukan kewajiban? Manakah yang bukan kewajiban bagi pelaksana pelayanan publik? Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya. Kamu jawab apa ya, Kartika? Tadi saya yang melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala, Pak. Kalau itu siapa? Kewajiban siapa? Evaluasi. Kewajiban siapa? Penyelenggara ya, bukan pelaksana ya? Penyelenggara. Ya. Satria Wibawa. Ya, Pak. Soalnya yang mana ya, Pak? The definition of commitment, bla bla bla. The definition of, oh ya, Pak. The definition of commitment when you are willing to give your time and energy to something that you believe in, or a promise or firm decision to do something, according to Cambridge Advanced Learner Dictionary, Pak. Oke, Cambridge ya. Makasih Satria. Ya, Pak. Sama-sama. Monica, halo, ada Monica? Iya, Pak. Silakan dibaca nomor 20. Soalnya awalnya yang gimana, Pak? Berikut adalah etika terhadap diri sendiri, kecuali etika terhadap diri sendiri kecuali berikut. Udah ketemu Monica? Berikut adalah etika terhadap diri sendiri kecuali bla bla bla. Bentar, Pak. Oh, ini sudah. Berikut adalah etika terhadap diri sendiri kecuali mewujudkan pola hidup sederhana. Oke, kamu jawab apa ya? Tadi saya jawab kayaknya bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Baik. Kayaknya ya, Pak. Saya lupa juga. Ya, mudah-mudahan lebih bagus ya. Iya. Amira. Iya, Pak. Kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Karena itu, keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan sebuah kebiasaan. Adalah pendapat dari Aristoteles. Aristoteles, makasih ya. Amira. Anindita Rahma. Iya, Pak. Etika bisnis yang mempelajari masalah etis di bidang organisasi adalah bla bla bla. Etika bisnis.
etika bisnis yang mempelajari masalah-masalah etis di bidang organisasi adalah MISO. MISO. Oke, makasih ya. Anindita. Tenti, ada Tenti Herlina? Ada, Pak. Udah 3, silakan Tenti. Etika bisnis adalah bla bla bla, suatu kode etik. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Adalah menurut Zimmer. Oke, betul. Zimmerer ya. Makasih ya. Tenti. Hermundo, halo Hermundo Samuel. Ya, Pak. Kepemimpinan adalah bla bla bla. Kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok. Adalah menurut George Peteri. Kamu jawab apa ya Hermundo? Kunz and C. Ya, betul, Terry ya? Ya, Pak. Baik, nanti semoga lebih bagus ya. Wara, halo Wara. Iya, Pak. Komponen dari etika kepemimpinan adalah Komponen dari etika kepemimpinan adalah sebagai berikut kecuali ethical actuating. ethical actuating, betul. Makasih ya. Iya, Pak. Elvira Damayanti, halo Elvira. Iya, Pak. Kamu habis ini deh, Sadam dulu ya. Sadam ada nggak Sadam? Kok nggak dengar? Ya sudah, Elvira silakan. Iya, Pak. Yang mana, Pak? Berikut adalah yang bukan merupakan pendekatan. Berikut adalah yang bukan merupakan pendekatan dalam merumuskan prinsip etika bisnis menurut founder Ems dan R.A. Wagley. Egalitarian approach. Egalitariannya yang bukannya, makasih ya. Elvira. Dwiki Dimas, halo Dwiki. Iya, Pak. Halo, Pak. Berikut merupakan prinsip etika. Berikut merupakan bla bla bla. Berikut merupakan prinsip etika bisnis menurut Muslih kecuali hormat pada hukum dan peraturan. Oke, kecuali hormat pada hukum dan peraturan. Makasih ya. Baik, Pak. Berta, sudah belum tadi Berta? Halo? Iya, Pak, sudah. Sudah ya kamu? Sudah, Pak. Sadam kemana Sadam? Apa sudah? Sudah apa, Pak, maksudnya? Sudah menjawab belum? Sudah saya tunjuk belum untuk? Belum ya? Oh, belum, Pak, belum. Kalau Coba sudah. Berta dulu, Berta. Berta coba. Menabur dalam kebiasaan, bla 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 Berta. Menabur dalam kebiasaan akan menuai karakter. Karakter, oke, makasih betul ya. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Makasih. Berita, Uli. Halo Berita. Iya, Pak. Silakan dibaca nomor berikutnya. Soalnya yang mana ya, Pak? Berikut yang bukan pembina pelayanan publik. Yang mana, Pak? Berikut yang bukan pembina pelayanan publik. Berikut yang bukan pembina pelayanan publik adalah
Berikut. Berikut yang bukan pembina pelayanan publik adalah pimpinan kesekretariatan lembaga. Pimpinan sekretariat lembaga. Baik. Zaki, halo Zaki, ada Zaki. Berikut yang bukan merupakan etos kerja menurut Johnson Sinamo. Berikut. Berikut yang bukan merupakan etos kerja menurut Johnson Sinamo. Jawabannya Pak, kerja adalah kebahagiaan. Kebahagiaan. Makasih ya, Zaki. Baik, karena sudah duhur, saya minta izin ya, 10 menit ya. Nanti kita masuk lagi jam 12 lebih 5 ya. Break dulu ya. Baik, silahkan di off-kan videonya, apa-apa. Nanti kita ketemu jam 12 lebih 5.
Baik, kita kembali lagi ya. Apakah bisa dengar suara saya? Terdengar, Pak. Bisa, Pak. Baik. Jadi selain dari 8 kebiasaan yang efektif, ya kita juga belajar mengenai etika bisnis ya. Etika bisnis ini penting untuk kalian ya. Siapa tahu di antara kalian nanti berbisnis. Pertama itu. Yang kedua, kemungkinan kalian ditempatkan di pelayanan publik yang ada hubungannya dengan bisnis ya. Contoh di kantor KPPU misalkan ya, kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, ini ada bagaimana etika bisnis itu sehingga bisa dipatuhi oleh para pebisnis. Kita akan bahas mengenai pengertian, prinsip, dan isu umum ya. Nah, ini pengertiannya, nilai dan norma moral, etika secara praktis ya. Refleksinya pemikiran moral, berpikir tentang apa yang dilakukan, apa yang harus atau tidak boleh dilakukan. Ini etika bisnis sebagai etika terapan ya. Jadi kan etika terapan itu artinya aplikatif. Jadi bukan murni ya, jadi udah terapan. Organisasi ekonomi yang menjalankan kegiatannya dalam rangka hukum, bertujuan menyedia barang dan jasa lapangan kerja menghasilkan laba. Karena setiap pebisnis itu tujuannya profit ya. Nah, kebutuhan bisnisnya faktor ekonomi, profit oriented, faktor hukum, tidak ada masalah kendala hukum, jadi nanti dalam menghasilkan keuntungan tidak ada pelanggaran hukum, sehingga tidak akan dituntut di muka hukum. Perilaku etis berdasar standar etika. Nah, standar-standar etika nanti ada ininya ya, prinsipnya ya, seperti apa ya. Ini pengertian secara makro, ini mempelajari aspek moral dari sistem ekonomi secara keseluruhan. Meso itu organisasi ya, kalau mikro individu. Jadi Zimmerer ya, etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai moral dan norma yang dianut yang dijadikan tuntutan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Menurut Yuno, menjelaskan mempraktekkan praktek dengan etika berarti mempraktekkan tata cara bisnis yang sopan dan santun sehingga kehidupan bisnis menyenangkan karena saling menghormati. Berbisnis dengan etika bisnis menerapkan aturan umum mengenai etika pada perilaku bisnis. Etika bisnis menyangkut moral, kontak sosial, hak dan kewajiban, prinsip dan aturan. Pentingnya etika bisnis, ini perhatian isu etika bisnis dimulai tahun 1980-an ditandai dengan adanya kajian terkait dengan etika bisnis, didirikan pusat kajian bisnis, mata kuliah etika bisnis masuk ke dalam kurikulum. Etika bisnis masuk dalam pelatihan manajemen, mengintegrasikan isu etika bisnis dalam strategi, kebijakan, sistem, dan prosedur perusahaan. Faktor yang melatar belakangi peningkatan perhatian terhadap etika bisnis, pertumbuhan ukuran organisasi bisnis, jadi semakin besar organisasi bisnis itu akan semakin kompleks ya, dan itu akan berpengaruh terhadap etika. Pertumbuhan cakupan ketentuan dan persyaratan hukum atau bisnis keterlibatan pemerintah dalam kegiatan. Jadi pemerintah mengatur yang namanya persaingan usaha yang sehat seperti apa ya, sebagaimana diatur oleh KPPU ya, yang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang atur ya. Kepedulian masyarakat terhadap eksternalitas polusi yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh pasar. Martabat manusia dan nilai kehidupan manusia menjadi prioritas baru dalam agenda nilai sosial. Alasan lain, penurunan umum kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan bisnis, perkembangan manajemen sebagai suatu profesi, pertanyaan dan keraguan menyangkut legitimasi peranan dan manajemen. Ini manfaatnya, bisnis yang beretika dapat bermanfaat secara finansial. Bahkan hal ini dapat memberikan keberuntungan baik jangka pendek atau jangka panjang. Saya mau nanya ya kepada Said Jundi, Saiful. Coba Said Jundi. Ya, Said Jundi, pernah nggak kamu dengar ada pebisnis yang masuk dalam ranah hukum atau di pengurusnya ya, dijadikan tersangka kasus korupsi? Ada nggak pebisnis? Banyak ya, Jundi. Banyak lah. Ya. Jawab. Nah, contohnya apa coba, Jundi? Kurang ini sih Pak, kalau saya Pak, apa namanya, kurang memperhatikan sih Pak, kalau saya nggak hafal ya Pak. Nggak hafal ya, oke. Nanti kalau diminta ini, saya kasih contoh satu ya, misalkan Adikarya. Adikarya itu menyuap di kasusnya Hambalang. Kemudian Peruri ya, Peruri itu menyuap di kasusnya IKTP. Banyak sekali ya, ini yang kasus dari BUMN. Belum lagi perusahaan swasta. Yang murni ya, kalau swasta kan nggak ada kontribusi pemerintah, tidak ada milik negara. Yang
tersangkut kasus hukum lagi, terakhir Jiwasraya ya. Pernah ini nggak Jiwasraya, saya Jundi? Yang direktur keuangannya dituntut hukuman seumur hidup ya. Kemudian Asabri juga ya. Kenapa banyakkan direktur keuangan yang dituntut? Karena memang yang menggelapkan kebanyakan dari direktur keuangan ya. Maka kalian itu sangat berpotensi jadi direktur keuangan ya nanti ya. Maka harus memperhatikan ya etika bisnis ini, berintegritas dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali lulusan STAN itu yang menjadi direktur keuangan di perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun BUMD ya. Baik, Syed, nggak apa-apa. Nanti di ini ya, di apa untuk kasus korupsi biasanya bisa jadi nanti waktu ujian keluar ya, yang mana yang melanggar etika, mana yang ini ya, yang tidak gitu ya, yang mendapatkan penghargaan berarti perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar etika. Nah, itu terkait dengan lingkungan juga ya. Perusahaan tambang kan banyak, perusahaan tambang itu banyak yang merusak lingkungan ya. Nah, itu kan termasuk pelanggaran terhadap etika bisnis. Baik, makasih ya Jundi ya. Semangat ya. Ya, Pak. Oke, ini manfaatnya secara finansial ya, keuntungan. Bahkan hal ini dapat memberikan keuntungan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kalau dia beretika tentu lebih ke jangka panjang ya. Fokus pada pengembangan dan pemeliharaan kepercayaan pelanggan. Jadi kalau perusahaan beretika, kepercayaan pelanggannya akan tinggi ya, trust-nya ya. Loyalitas sebagai manfaat jangka pendek. Kepekaan pelanggan terhadap isu yang mendera perusahaan yang beretis. Jadi kalau isu perusahaan tidak beretika, ya kemungkinan nggak akan di ini ya. Jadi pada tahun sejak hari karya atau nyuap pejabat yang di ini ya, Hambalang ya, itu langsung drop ya, tahun berikutnya profitnya turun ya. Kepercayaan mereka akan memberikan keuntungan tersendiri yang merekomendasikan pada orang lain. Termasuk kalian ya. Kalian ini jaga brand, jaga karakter, jaga nama baik. Jangan sampai kalian melakukan perbuatan tercela ya. Sekali kalian melakukan perbuatan tercela, itu menjadi melekat ya pada diri kalian. Dan itu akan mengurangi legitimasi dan trust kepada kalian ya. Jadi banyak sekali kasus di publik ya. Misalkan seorang pejabat ya, seorang pejabat yang judi misalkan, ketangkap polisi. Nah, sehingga dia untuk menduduki jabatan akan terhambat atau melanggar kode etik atau melanggar disiplin ya. Jadi kalian masih muda, jaga nama baik, jaga perilaku supaya positif, supaya terpuji ya, hindari perilaku tercela. Bahkan ke tempat perjudian, ke tempat kemaksiatan kalian hindari ya. Karena itu walaupun kalian tidak melakukan, berjalan ke tempat-tempat itu akan ada cap ya, ada oh ini kemana, dari mana misalkan gitu ya. Nah makanya kalau bisa langkahkan kaki ke tempat yang baik ya, pergunakan ininya ya, panca indera kalian untuk hal-hal yang baik juga ya. Tangan juga gitu, jangan dipakai untuk menempeleng ya, jangan dipakai untuk membunuh misalkan. Jadi dijaga supaya terjaga, supaya nggak melukai, nggak menyakiti siapapun ya. Tiga tujuan etika bisnis menurut Kabertan. Jadi kalau ada menurut orang, biasanya muncul di ujian ya, ini menurut siapa? Jadi kan bukan menurut kalian ya. Nah ini tiga tujuan etika bisnis menurut Kabertan, menanamkan atau meningkatkan kesadaran adanya dimensi etis dalam bisnis, memperkenalkan argumentasi moral di bidang ekonomi dan bisnis, membantu pebisnis menyusun argumentasi moral yang tepat, membantu pebisnis menentukan moral yang tepat. Masalah etika bisnis yang sering mendera ya. Jadi kadang-kadang perusahaan itu kalau nggak menyuap, dia nggak dapat proyek. Nah ini masalah ya. Tapi kalau pada saat menyuap, kemudian ada lapor KPK, penegak hukum turun, nah perusahaan itu jadi kena. Jadi repot. Kalau dia nggak nyuap, dia nggak dapat proyek. Sementara kalau nyuap, dia akan berhadapan dengan penegak hukum. Gitu ya repotnya ya. Mudah-mudahan di daerah kalian
yang penyedia barang dan jasa tidak melakukan penyuapan ya kepada pejabat publik sehingga kualitas barang bagus. Jadi kami di Pekenstan, saya kan Satuan Pengawas Internal ya, Pekenstan sedang membangun gedung 8 lantai. Saya diminta tugas oleh Pak Direktur, tolong Mas Bagi ikut di tim ya untuk menjaga supaya tidak ada fraud. Jadi kami setiap rapat kan juga sering diundang ya. Kami harus mengetahui ya ini seberapa ininya ya, patuhnya ya pada peraturan pertama itu. Karena kalau tidak patuh itu pasti ada pelanggaran dan ini nanti akan berimbas pada penegakan hukum ya. Nanti jatuhnya ke pidana. Jadi kita hindari supaya pejabat PPK, PPK pembuat komitmen ya, maupun dari pejabat penyedia barang dan jasa, ini HK ya, utama karya ya, ini tidak melakukan suatu perbuatan yang fraud ya. Jadi kita jaga juga panitia pengadaan gedung itu tidak menerima sesuatu dari penyedia ya, dari PT Utama Karya yang menyelenggarakan penyediaan bangunan gedung Pekenstan ya. Jadi menjaga supaya ininya nggak ada fraud, tidak ada korupsi, intinya begitu ya. Yang kedua paksaan, coercion. Yang ketiga penipuan, deception. Yang keempat pencurian, jadi mirip korupsi ya pencurian itu ya. Yang kelima diskriminasi tidak jelas atau unfair discrimination. Ini masalah etika bisnis. Jadi prinsip etika bisnis ada 3 pendekatan yang dalam merumuskan etika bisnis menurut Van der keluar ya, dan R.A. Maclay ya, pendekatan utilitarian, individual right approach, dan justice approach. Egalitarian nggak ada ya. 2 prinsip acuan dimensi etik pengembangan keputusan. Principle of consequences dan principle of non-consequentialis. 3 prinsip keadilan, distributif, retributif, dan kompensatoris. Prinsip etika bisnis menurut Muslik, ini yang harus dipatuhi ya, prinsip ekonomi, kejujuran, tidak berniat jahat, keadilan, hormat terhadap diri sendiri. Menurut Adi Warman Karim, kejujuran, keadilan, rendah hati, simpatik, kecerdasan, dan yang terbaik. Hal-hal pokok dalam etika bisnis, pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan pasangan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, jadi tidak sesaat ya, menghindari sifat 5K, kata BDC, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Korupsi ya, termasuk 6K ya. Mampu menyatakan yang benar itu benar, menumbuhkan saling percaya, konsekuen, dan konsisten dengan aturan, memelihara kesepakatan, dan menuangkannya ke dalam hukum positif. Artinya di dalam bentuk, kalian kalau berbisnis ya, itu harus ada hukum positif. Hukum positif itu harus ada hitam di atas putih. Ya. Jadi misalkan kalian punya kos-kosan, ada yang nempati kos di situ, buat aja perjanjian ya, mulai sejak ini sampai setahun. Saya nggak tahu ini, apakah Sania, halo Sania, Nailufat. Sania ya, kamu di Juramangu di mana dulu? Aku di Pisok, Pak. Di Pisok ada perjanjian nggak? Iya, kemarin suruh tanda tangan kayak surat gitu. Semacam itu ya. Saya waktu di Australia juga gitu. Itu nanti jadi pegangan. Kalau nanti ada masalah, itu nanti jadi di pengadilan kuat. Kalian punya aset, kalian sewakan, maka harus ada perjanjian sewa, misalkan gitu ya. Iya, suruh deposit juga pakai duit. Deposit juga, seperti itu ya Sania ya. Baik, itu berarti sudah ada hukum positif. Terima kasih ya Sania. Iya. Oh iya Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan Sania. Yang tentang persaingan yang sehat. Kan kalau biasanya tuh orang jual tuh ada yang namanya sistem grosir gitu kan Pak. Harganya tuh pasti murah. Nah, tapi harga murahnya itu tuh bakal sama kayak harga yang kita kasih ke yang kayak reseller atau dropshipper. Nah, itu emang termasuk persaingan yang sehat apa gimana ya, Pak? Karena kan kalau dropshipper bakal naikin lagi harganya. Ya. Jadi kan kayak bakal kalah sama yang grosir. Kalau grosir itu biasanya dijual dia pasti partai besar. Kalau dia patuh pada aturan, dia nggak boleh jual eceran. Makanya dia kalau di jumlah ininya jatuhnya dia lebih ringan kalau belinya, kalau di jumlah persatuannya begitu ya Sania. Tapi kalau dia sudah menjual persatuan itu ada pelanggaran etik namanya. Nanti yang jatuh kan yang jual eceran. Nanti kalau grosiran dijual kepada yang reseller ya, dia pasti harganya lebih mahal Sania. Karena apa, dia menjual ulang, tapi reseller bisa menjual satuan. Gitu ya, jadi grosir itu ada batasan, jadi minimal satu dus satu berapa ya, satu lusin ya, jadi nggak bisa menjual satuan. Begitu ya Sania, jadi itu tidak melanggar etika bisnis. Oke Pak, makasih Pak. Makasih kembali.
Dicatat ya, Lola ya, yang tanya ya, Sania. Iya Pak, sudah saya record. Oke, makasih Lola. Manajemen beretika dan manajemen etika bisnis. Manajemen beretika atau manajemen yang etis, ethical management ini bertindak secara etis sebagai seorang manajer dan melakukan tindakan yang benar, doing right thing. Kalau manajemen etika bertindak secara efektif dalam situasi yang memiliki aspek-aspek etis. Untuk internal mengikat organisasi ya di dalam ini ya berbagai aturan, prosedur dan kebijakan dan nilai. Eksternalnya mengelola tuntutan etis dari luar ya, eksternal dari lingkungan dan sebagainya ya. Ini terutama perusahaan-perusahaan yang biasanya ada kaitan dengan lingkungan, perusahaan tambang ya, perusahaan tambang sama perusahaan minyak. Itu biasanya ada faktor pengaruh lingkungan ya, supaya bersih, supaya terjaga. Ini isu etika bisnis, masalah etika klasik. Ini paradigma klasik ini lingkungan harus bebas nilai. Ini menurut Adam Smith ya. Bisnis tidak memiliki tanggung jawab sosial dan bisnis terlepas dari etika. Di Indonesia praktek korupsi, kolusi, monopoli, penimbunan dan sebagainya ya. Yang kedua, pemalsuan atau membacakan hak cipta. Mendapatkan keuntungan boleh dengan tumpangan gratis atau free reader ya, atau upaya kreatif dan investasi pihak lain. Yang ketiga, diskriminasi dan perbedaan gender. Jadi kalau diskriminasi misalkan untuk yang satu wilayah, satu agama, satu suku, satu golongan, nah itu diberikan fasilitas, itu juga melanggar etik ya. Konflik sosial dan masalah lingkungan, ini juga menjadi isu ya etika bisnis di Indonesia. Etika ini dari sudut pandang kasus dan peristiwa, ini kasus di Enron ya, ini kasusnya di Amerika. Jadi Arthur Andersen ini kan salah satu Big Five dulu ya, yang di Amerika itu sekitar tahun 2002. Itu Enron itu kan perusahaan energi ya. Jadi dia mengelabui pemegang saham dengan apa? Menjual sahamnya seolah-olah profit perusahaannya, padahal perusahaannya mengalami financial distress. Jadi laporan keuangannya disulap ya, sehingga bagus, profitnya tinggi, kemudian kedepannya itu prospeknya bagus begitu ya. Tapi ternyata setelah yang tadinya harga satu lembar $100 per lembar, itu dijual $1 pun nggak laku ya, karena ternyata perusahaan mengalami kerugian ya. Nah, kerugian oleh ini ya disebabkan konspirasi antara KAP ya, Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen dan perusahaan. Etika bisnis dalam periklanan, jadi periklanan kadang-kadang menyesatkan ya. Contoh periklanan rokok, mohon maaf ya, rokok itu kan sebenarnya nggak menyehatkan, tapi di dalam iklan di TV itu seolah-olah orangnya kan sehat, orangnya cakep. Nah, gitu ya. Padahal itu menyesatkan. Maka jangan ini ya, istilahnya itu terlalu percaya pada iklan. Lihat dulu ya. Jadi kalau produknya nggak bermanfaat, ya mending nggak usah diikuti atau nggak usah dibeli ya. Kemudian dalam bisnis kartel. Kartel ini artinya begini ya, ada masing-masing pemilik kos itu membuat kesepakatan harga. Kita naikin aja ya, kos di Jurangmangu, di dekat kampus, setahun 15 juta, misalkan. Nggak tahu ada kartel nggak ya. Sehingga waktu masuk, jadi ininya sama, tarifnya. Di sini 15, di sini 15. Akhirnya yang dirugikan siapa? Konsumen ya, karena konsumen nggak bisa mencari harga yang murah, karena sudah ada kesepakatan tadi ya. Baik, ada pertanyaan atau pernyataan terkait dengan etika bisnis? Silakan kalau ada. Izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa ini? Terkait prinsip etika bisnis menurut Moslih tadi, Pak, yang pertama kan ada prinsip otonomi. Nah, itu maksudnya seperti apa ya, Pak? Oke. Maksudnya otonomi itu
kita tidak ini ya bisa mengatur sendiri, tidak ada intervensi dari politik, intervensi dari ini. Karena kalau sudah ada intervensi, tidak otonomi, itu biasanya mereka diminta untuk nyumbang ke partai politik, dijanjiin supaya nanti mendapatkan proyek begitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga dia akhirnya bukan kepentingan rakyat atau kepentingan publik yang diutamakan, tapi kepentingan golongan tertentu ya, dalam tanda kutip begitu ya. Jadi otonomi ini artinya tidak ada intervensi. Dia bisa mengatur diri sendiri, tidak ada intervensi politik terutama ya. Begitu ya. Tadi siapa yang nanya? Saya, Pak. Melani. Melani, baik. Terima kasih ya di pacitan ya. Dicatat ya Lola, Melani ya, sama tadi Sania ya, tadi yang nanya ya. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke habit ya. Apakah bisa dilihat di layar slide-nya? Coba Kartika. Nah, Kartika Sukma Ning. Ada 8 kebiasaan ya, Kartika. Coba kamu terjemahkan dalam bahasa Indonesia ke-8 kebiasaan tersebut, Kartika, yang ada di slide. Oh ya, sebentar. Menjadi proaktif yang pertama. Yang kedua. Kemudian memahami dan dipahami. Sebentar, saya lihat di slide. Yang first-nya apa itu maksudnya? Oh, yang menjadi proaktif itu ya, Pak? Yang menjadi proaktif oke, sudah proaktif. Terus yang kedua? Yang kedua itu berorientasi pada tujuan akhir. Berorientasi tujuan akhir. Jadi memahami dulu, kemudian dipahami. Itu yang ketiga ya, oke. Berorientasi pada tujuan akhir. Terus yang ketiga? Yang ketiga, first thing first itu kayak prioritas gitu ya, Pak? Yang lebih prioritas didahulukan gitu. Oke. Yang keempat? Sharpen the saw itu mengasah diri sendiri. Kalau nggak salah tuh diterjemahnya mengasah, menajamkan gege. Itu yang ketujuh itu. Yang ketujuh. Yang keempat, think win-win ya, Pak? Think win-win, oke ya. Itu apa namanya, kayak win-win solution gitu. Win-win solution ya, jadi nggak ada yang dikalahkan. Terus? Yang kelima, listen first, talk second. Jadi lebih mendengarkan dulu baru berbicara. Oke, jadi memahami dulu kemudian dipahami ya, berbicara. Banyak mendengar ya, 2 kali daripada berbicara. Terus sinergi ya. Yang ketujuh tadi yang mengasah diri sendiri, self and the self. Oke, terakhir 8. Yang 8, find your voice and inspire others to find theirs. Berarti kita menemukan jati diri kita sendiri, kemudian menginspirasi orang lain untuk menemukan jati diri mereka. Gitu. Oke, jadi inspirator ya intinya ya. Baik, Kartika, terima kasih ya, Kartika. Baik, saya akan bahas satu persatu ya dari 8 kebiasaan tersebut ya. Karena habit ini kalau kalian lakukan sering, itu akan menuju pada kesuksesan kalian ya. Hal yang sering dilakukan manusia namanya habit. Jadi the power of habit. Sehingga menjadi suatu hal yang biasa. Atau suatu aktivitas yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi bagian dari kita. Jadi ini, Kartika ini kan mahasiswi yang taat beribadah nih ya. Jadi kalau taat beribadah, misalkan menjalankan sholat 5 waktu ya, misalkan ini ya Kartika ya. Itu kalau udah terbiasa, itu jadi ringan saja kebiasaan itu. Jadi melekat. Sebaliknya orang yang, mohon maaf ya, tukang sabung ayam misalkan, dia biasa sabung ayam. Di kampung dia akan disebut, oh ini loh bapak tukang sabung ayam, begitu ya. Kalian Kartika punya hobi apa, Kartika? Saya suka desain grafis, Pak.
Nah, desain grafis. Ini loh Kartika yang ahli desain grafis gitu ya. Jadi mahasiswa PKN STAN tapi ini dia pintar desain grafis misalkan begitu ya. Jadi apa yang kalian suka itu akan melekat pada diri kalian menjadi sebutan. Maka jadikanlah yang melekat itu sesuatu yang positif ya. Yang positif itu yang bermanfaat, bernilai ya, berguna, terpuji ya di mata Tuhan maupun di mata manusia. Jadi kalau desain grafis itu kan bermanfaat ya. Jadi kalau mendesain seperti apa, nanti kalau ada kesulitan kalian bisa minta tolong kepada Kartika ya. Jadi the power of habit, kebiasaan itu akan menunjukkan karakter ya, menjadi siapa kalian. Kebiasaan merupakan titik pertemuan dari 3 unsur, knowledge ya, skill dan desire. Desire itu keinginan, sehingga menjadi habit. Jadi pengetahuan, keterampilan dan keinginan atau motivasi melakukannya. Kebiasaan seperti benang. Kita menenun seuntai demi seuntai setiap hari, semakin lama menjadi semakin kuat. Jadi kalau kalian terbiasa belajar, terbiasa membaca, jadi nanti akan kuat ininya kalian, pengetahuan kalian bertambah dan seterusnya ya. Maka jadikan kebiasaan-kebiasaan yang baik ya pada kalian. Yuk kita mulai dari habit yang pertama, be proaktif. Ini dari ini ya, saya mau nanya kepada kalian ya. Sebentar. Coba Prita yang ada di Palembang. Prita, oke Prita. Ada berapa nilai-nilai kementerian Prita? Nilai-nilai Kementerian Keuangan. Ada berapa nilai Kementerian Keuangan itu Prita? Nilai-nilai Kementerian Keuangan ada berapa? Ada yang tahu? 5, bukan Pak, kalau nggak salah. Coba sebutkan 5 apa saja, Brit. Integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Oke. Be proaktif itu masuk bagian yang mana, Brita? Proaktif menjadi bagian dari yang mana dari 5 nilai tadi, Brita? Di pelayanan bukan Pak? Oke, pelayanan ya. Kita lihat apakah benar jawaban Brita ya. Oh betul ya. Betul ya Brita ya. Pelayanan. Jadi masuk ke servis ya Brita ya. Wah, jadi Brita ini perhatian ya. Tadi itu saya cuma sekilas doang ya, tapi ternyata Brita langsung hafal ya. Jadi ini adalah ini ya, tipikal dari mahasiswa-mahasiswi PKN STAN. Membaca sekilas saja langsung ingat ya, langsung hafal. Jadi kalian ini hebat ya, dibanding dengan mahasiswa di perguruan tinggi yang lain belum tentu nih sepintar Brita ya. Artinya kalau yang mahasiswa perguruan tinggi yang lain tuh memahaminya bisa berkali-kali ya. Nah, Brita sekali lihat langsung paham, langsung ingat ya. Jadi hebatnya kalian di situ. Terima kasih ya Brita ya. Betul ya? Pak, sama-sama. Di pelayanan. Jadi di sini kalau kita lihat di pelayanan itu ada 10 ya. 10 unsur ya. Bersikap jujur, menjaga integritas, martabat ya, mempunyai keahlian, termasuk bersikap proaktif dan cepat tanggap. Jadi tidak lelet ya, artinya cepat tanggap itu kalau ada apa-apa langsung bisa tanggap dengan baik. Jadi proaktif berbeda dengan reaktif ya. Saya mau nanya kepada kalian ya. Ada yang tahu hukum Newton pertama apa? Kelembaman ya Pak? Ya Kartika, apa? Hukum kelembaman. Gimana hukum kelembaman itu, Kartika? Yang kalau nggak salah tuh yang mempertahankan keadaan posisinya gitu. Jadi kok diam tetap diam, kok bergerak tetap bergerak. Oke, kalau diam tetap diam ya, kalau bergerak tetap bergerak. Itu namanya hukum apa? Kelembaman ya? Iya Pak, seingat saya. Oke. Ada yang berpendapat lain? Kalau siapa? Ya, halo. Sofyan, Pak. Dan gimana Sofyan? Dan hukum 1 Newton itu tentang inersi ya, Pak. Nah, gimana? Itu sebuah benda itu akan cenderung mempertahankan keadaannya. Maksudnya gimana itu? Sebuah benda akan
cenderung bertahan keadaannya seperti apa, Sofyan? Contoh dulu di SMA itu Pak, misalkan kayak mobil, kita di dalam mobil terus tiba-tiba direm mendadak, itu kita akan cenderung mempertahankan keadaan kita. Oh ya, jadi cenderung mempertahankan keadaan ya. Jadi kalau di mobil dalam keadaan kencang kemudian berhenti, nah kita kayak agak ini ya, mempertahankan keadaan. Baik, terima kasih ya Sufyan. Itu mirip dengan Kartika tadi ya, yang diam ya, bergerak. Artinya mungkin mengikuti ini juga. Jadi dia akan mempertahankan kondisinya supaya tetap stabil, intinya begitu ya. Ada yang tahu hukum Newton kedua? Ini biasanya dari IPA ya. Kalian sebagian besar dari IPA kan SMA-nya ya? Iya, Pak. Coba Sadam. Apa Sadam? Hukum Newton yang kedua. Sebelumnya minta maaf ya Pak, ini kameranya saya matiin dulu soalnya kuotanya lagi habis. Oke. Hukum Newton kedua tuh bunyinya percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Oke, kalau dijelaskan dalam kalimatnya lebih sederhana gimana itu Sadam yang bisa dipahami oleh publik? Nah, misal kita mendorong sebuah truk nih Pak, dan sebuah mobil sedan kecil. Nah, tentunya mendorong truk besar ini memerlukan gaya yang sangat besar dibandingkan dengan mobil sedan yang kecil, begitu Pak. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya kalau semakin banyak ini ya, kalau kalian semakin banyak gaya, bebannya semakin besar, begitu ya? Betul nggak Sadam? Maka jangan banyak gaya. Gitu ya, Sadam ya? Betul nggak Sadam? Ada nggak? Iya, betul Pak. Jangan kebanyakan gaya. Nah, jadi kalau kalian banyak gaya kan kalian punya aksesoris nih, misalkan pakai apa? Ali-ali ya, apa ali-ali itu cincin. Nah, batu akik. Kalian pakai cincin itu 5 biji. Di kiri, di kanan. Itu kan beban, itu perlu biaya yang mahal juga ya. Berbeda dengan hanya pakai satu cincin. Misalkan gitu ya. Nah, itu kan lebih ringan. Begitu ya, Sadam. Jadi kenapa orang ini ya? Karena orang itu kebanyakan pola ya. Semakin banyak pola ya semakin banyak masalah. Jadi kalau satu pola saja ini ya. Jadi pola itu artinya banyak kelakuan ya, pola gitu ya. Jadi pola itu artinya banyak kesana kemari ya. Akhirnya malah bebannya semakin besar ya. Ininya masalahnya semakin banyak ya. Maka jangan banyak pola, jangan banyak gaya ya. Baik, terima kasih, itu hukum Newton yang kedua. Sekarang hukum Newton yang ketiga. Ada yang tahu gimana bunyinya yang asli? Ini sama dengan yang sekarang kita bahas di proaktif dan reaktif ini, yang ketiga itu. Izin Pak. Ya silakan, Devita. Bunyi aslinya ya Pak. Oke, bunyi aslinya Devita. Itu gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besaran yang sama dengan arah yang terbalik dan segaris. Itu Pak. Jadi arahnya terbalik, makanya di sini ada minus ya. Iya. Reaksi sama ya ininya ya. Terbalik. Baik, terima kasih ya Devita. Yang tadi bisa jawab dengan bagus dicatat ya Lola ya. Yang Devita, Sadam, Sufyan ya, Kartika. Iya baik. Pak, sudah saya rekam. Baik, sudah ya Lola ya. Jadi betul ya Devita ya. Devita pernah lihat di cermin? Pernah Pak. Oke. Jadi aksi kalian, reaksi nanti ininya sama. Jaraknya termasuk gitu ya. Jadi kalau kalian di cermin itu ya, kalau kalian maju dia ikut semakin besar. Menjauh akan semakin kecil. Kan begitu ya. Jadi kenapa di sini ada minus? Karena dia berbanding terbalik. Artinya kalau proaktif itu yang positif ya, reaktif yang negatif. Begitu ya. Nah, seperti apa ya antara proaktif dan negatif itu ya? Bedanya apa? Jadi reaktif dan proaktif. Orang yang reaktif itu bereaksi terhadap situasi yang telah terjadi. Orang reaktif tidak bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri. Mereka merasa menjadi korban, sering menyalahkan orang lain ya. Jadi contoh ini ya. Nanti kalau kalian punya anak ya, saya sarankan ya, misalkan ada yang jatuh
Jangan menyalahkan tanahnya ya, jangan menyalahkan kerikilnya ya. Oh ini gara-gara kerikilnya di sini kalian pukul-pukul ya, atau pintunya kejedot gitu ya, kemudian kamu pukul pintunya. Bukan salah pintunya, salah kalian atau salah anaknya misalkan gitu ya. Jadi nanti mendidik anak juga gitu, jangan menyalahkan orang lain. Nanti akan menjadi reaktif dia. Dia akan menyalahkan orang lain, kalau ada kegagalan dia akan menyalahkan orang lain. Tapi jadi proaktif, dia akan menjadi tanggung jawab ya. Oke, kita lanjutkan ya. Apakah bisa dilihat ininya slide-nya? Bisa, Pak. Baik. Sebentar. Nah, orang yang proaktif mampu memilih dan menetapkan reaksi yang diinginkan terhadap stimulus. Jadi orang proaktif itu bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri. Mereka menentukan agenda yang akan mereka ikuti dan memilih respon yang positif ya terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka. Jadi kalau terjadi hujan atau terjadi ini ya, jangan menyalahkan hujannya ya. Waduh hujan gitu ya, sehingga kalian merasa terganggu ya oleh hujan. Jadi nikmati saja. Jadi alhamdulillah ya hujan, atau puji Tuhan hujan misalkan begitu ya. Jadi tidak menyalahkan alam. Termasuk kalau misalkan ada gempa. Gempa kan kita nggak bisa ini ya. Jadi kalau orang yang reaktif itu terjadi gempa itu langsung menyalahkan Tuhan ya. Waduh kok jadi ini ya. Jadi seolah-olah alam itu membawa petaka begitu ya. Padahal kalau orang yang proaktif itu bisa jadi kita bisa jadi diingatkan oleh Tuhan supaya bertobat misalkan gitu ya, atau kita kembali kepada perintah Tuhan. Jadi jangan sampai ada kejadian di alam itu mempengaruhi kalian dengan reaktif ya. Jadi yang negatif tadi, kalau bisa yang positif yang kalian kemukakan ya, baik di ungkapan maupun dalam hati ya, terutama dalam hati. Hati itu dijaga. Jangan sampai hati ini punya persangkaan buruk ya terhadap Tuhan, kepada sesama gitu ya. Kalau kalian persangkaan kepada buruk terus, mengeluh terus ya, hidup kalian susah. Jadi kalau hidup kalian mengeluh ya, aduh gimana ini, aduh gimana, ya udah. Kalau ada teman gitu jauhi ya, hindari. Kalau bisa berteman dengan orang-orang yang proaktif, yang saling mendukung ya, yang punya masa depan yang bagus. Jadi kalau mengeluh aja, misalkan ya, kalau saya pernah ada ini ya, saudara ya, saya mohon maaf, saya ini ya, ada sepupu ya. Jadi setiap hidup saya tanya, ini kamu gimana? Aduh mas, ini apalagi pandemi gini, saya ini akhirnya dia ujung-ujungnya minta duit gitu ya. Nggak apa-apa, saya kasih uang sih, saya kasih uang. Saya kalau ada saya kasih. Cuman saya itu setiap saya hubungi, dia bawaannya mengeluh aja. Waduh kok begini ya, akhirnya ini ya, saya bilang kamu bersyukurlah, ini masih dikasih hidup, masih dikasih bisa jalan, bisa ini ya. Gimana saya bersyukur mas, hidupnya susah begini kok bersyukur, ya udah, karena nggak bersyukur ya udah, kan mindsetnya udah begitu, ya akhirnya susah terus hidupnya. Jadi kalau sudah ada mindsetnya yang nggak bagus, nanti hidupnya juga nggak bagus. Tapi kalau mindsetnya positif, nanti keberkahan muncul, akan ada kemudahan-kemudahan. Baik, saya lanjutkan ya, dari proaktif dan reaktif tadi ya. Jadi proaktif itu punya inisiatif dan tanggung jawab. Ada stimulus, dia akan memilih respon ya. Bahasa yang digunakan bahasa positif. Jadi proaktif itu saya bisa cari alternatif lain. Kalau reaktif, wah udahlah, udah nyerah deh begitu ya. Jadi kalau udah reaktif tuh emang sih bisa dikerjakan tapi susah. Ya susahnya itu yang jadi ini ya, benar susah. Tapi kalau orang proaktif walaupun susah, saya yakin bisa mengerjakan dengan baik. Ya, yakin bisanya itu akhirnya bisa memudahkan. Begitu ya. Termasuk kalian dalam ujian-ujian gitu ya. Nanti kalian ini ya, bagaimana cerita saya mendapatkan beasiswa ke Australia. Saya mencoba beasiswa itu 4 kali. Kalau saya hanya 3 kali, wah sebagai ini ya, kayak never give up gitu ya, jadi nggak pernah menyerah gitu ya. Pertama saya nggak lulus ujian ini misalkan ya, nggak lulus administrasi. Habis itu tes bahasa Inggrisnya kurang, nggak lulus bahasa Inggris. Habis itu tes lagi, nggak lulus, bahasa Inggrisnya bagus, tapi nggak lulus di interview. Nah yang keempat baru bisa lulus kedua-duanya. Itu sempat saya alami ya. Seandainya saya nggak mencoba yang keempat, ya nggak mungkin akan saya bisa berangkat ya ke Canberra waktu itu. Ya sudah, saya nggak akan bisa ketemu kalian. Kan nggak boleh ngajar kalau bukan S2 kan. Jadi misalkan begitu ya. Jadi
proaktif ini penting ya untuk kalian pegang ya, supaya nanti ke depan kalian menjadi jiwa-jiwa insan yang proaktif ya, yang positif ya. Kemudian yang kedua, ini ya, kalau proaktif saya bisa milih pemikiran orang lain, jadi ada jalan gitu ya. Kalau reaktif, itulah saya, udahlah saya nyerah gitu ya. Dia buat saya sangat kesal, dia pokoknya nyalain orang lain aja. Ada yang pernah dengar cerita Tupai ini ya, jadi Tupai itu mengatakan ini ya, anggur itu pahit begitu ya. Bukan anggurnya yang pahit, karena dia nggak pernah bisa mendapatkan anggur begitu ya. Jadi kalau orang ini bawanya menyalahkan orang lain. Jadi, nah kalau udah seperti itu ya nggak akan bisa maju. Jadi ini ya beda antara reaktif dan proaktif. Nanti kalau di soal bisa jadi nanti saya akan buat ilustrasi ya antara dua orang atau gimana ya kasusnya, atau seperti ini kalian bedakan. Nanti bedanya minimal seperti ini ya. Kalau bisa tambahkan lagi ya kata-kata, misalkan yang tadi ya saya sampaikan ya. Kalau reaktif itu udah pandangannya negatif saja ya. Kalau yang proaktif positif, begitu intinya ya. Ini basic layout, lingkaran kepedulian circle of concern, jadi ranah orang lain dan lingkungan. Jadi kalau energinya negatif, dia fokus pada kelemahan orang lain. Ada di antara kalian yang pernah ikut turnamen di sini? Baik Porda atau Pornas atau RT, RW, ada pernah ikut pertandingan? Siapa ya di antara kalian ya? Olahraga atau nyanyi atau seni atau baca puisi atau nari, silahkan. Ada yang ini pernah ikut? Oke, di mana itu? Sadam? Di stan pernah, terus ini juga di luar stan juga. Ini suaranya kok nggak begitu jelas ya Sadam ya? Oh ya, tes Pak. Oke, Sadam, kamu pernah kalah dalam pertandingan? Pernah nggak? Iya, pernah Pak. Kalah itu gimana reaksi kamu? Apa kamu menyalahkan orang lain atau kamu menyalahkan diri sendiri? Gimana? Sebenarnya kalau untuk kalah sih saya lebih koreksi ya Pak, bukan menyalahkan siapapun, karena percuma gitu Pak, udah kejadian juga. Jadi lebih prepare buat kedepannya tuh apa yang harus diperbaiki. Ya, ini contoh yang proaktif ini berarti Sadam ya. Bagus ini. Jadi tidak menyalahkan orang lain ya. Oh, gila, terang aja dia menang ya. Dia pakai dukun misalkan ya. Udah ininya udah negatif saja. Oh, dia menang ya, dia ini ya didampingi misalkan uangnya banyak, misalkannya bisa ngasih apa? Nyokok ke ini ya. Dulu saya ada ditanya ya, mohon maaf ditanya. Mas Bagio dulu bisa masuk stan bayar berapa? Saya bilang aja, saya bayar 100 juta. 100.000 saya bilang gitu ya. Loh kok cuma 100.000, ini uang apa? Uang pendaftaran gitu ya. Nah ini jadi kalau ada yang tanya gitu, kan ada aja ya orang, wah kok bisa ya jadi mahasiswa sana. Tapi kalau di sini sendiri kita memang dijaga ya, nggak boleh dosen menerima sesuatu dari mahasiswa dan ini ya. Jadi kalau bawaannya negatif, saya jawabnya juga ini, jadi ya setara ya dengan apa ini. Tapi saya menjaga lah apa yang kita katakan sih ya kebenaran juga. Artinya memang benar-benar waktu itu bayarnya sekitar 100.000. Kalau kalian 250 ya atau 300 ya kalian ya? Dulu ya berapa? 300 Pak kalau nggak salah Pak. Ya sekarang naik lagi ya. Ya udah nggak apa-apa, itu memang kondisional ya. Saya lupa antara 100 atau 50. Waktu itu saya masih murah lah. Pokoknya nggak semahal sekarang. Kalau ditanya kamu bisa masuk stan ya bayar aja 300 gitu ya, 300.000, bukan uang nyokok ya, itu uang pendaftaran ya begitu ya. Karena di daerah itu mohon maaf ada beberapa teman ya di Pemda itu kalau mau jadi pegawai Pemda bayar sekian puluh juta ya. Mau ini, nah itu kalian bersyukur, kalian nggak usah bayar banyak-banyak itu menjadi pegawai negeri. Itu karunia dari Tuhan ya, yang pantas kalian syukuri. Jadi karunia itu jangan kalian khianati. Ya kalian dengan pekerjaan yang bagus nanti ya.
jaga sikap, jaga perilaku, tingkatkan diri, pengembangan jadi profesional ya. Jadi lingkaran kebudayan ini ada dari luar. Jadi kalau orang yang reaktif cenderung menyalahkan lingkungan. Kalau proaktif dia akan introspeksi diri ya. Ini energi positif, dia renah diri sendiri, memperluas lingkaran pengaruh. Termasuk Saddam tadi ya, kalau kalah ya sudah introspeksi diri. Yang tadi ini kita kasih selamat. Begitu ya Saddam ya. Saya juga dalam pertandingan sering ya gitu ya. Menang saya kasih selamat, saya menang tidak membanggakan diri. Yang tadi kalah itu saya ajak jadi sahabat. Begitu ya. Ini habit yang kedua, begin with the end in mind. Ini artinya kita menentukan goal atau tujuan ya. Sebentar. Saya minta waktu sampai jam 13.10 ya. Habis ini nggak ada kuliah lagi kan kalian? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Baik, makasih Al-Safa Hadi. Saya izin ini ya, lanjutkan ya. Jadi kalian harus punya tujuan. Coba Al-Safa Hadi, tujuan kalian apa ya Al-Safa Hadi? Moto tujuan. Tujuan kuliah. Boleh tujuan kuliah, tujuan hidup, atau tujuan jangka panjang boleh. Kalau sekarang tujuan saya buat wisuda sih Pak. Buat biar wisuda. lulus. Betul. Jadi, tujuannya supaya bisa lulus di 3 akuntansi ya, Al-Safa yang jangka pendek ya. Nah, maka untuk bisa mencapai tujuan, apa yang Al-Safa lakukan supaya lulus? Belajar sama ngerjain KTTA, Pak. Oke, mengerjakan tugas lah ya, KTTA dan tugas dari dosen ya. Baik, terima kasih ya Al-Safa ya. Ya, Pak. Jadi kalau tujuan jangka pendek ya kalian inilah ya, lulus PKN-STAN dengan baik. Jangka menengah ya jadi bagian negeri ya, yang baik. Mendapat beasiswa, termasuk cita-cita saya ya, dapat beasiswa. Makanya waktu saya lulus UT itu saya sedih banget, IPK saya kecil ya. Kenapa IPK saya kecil? Karena saya ngejar penyesuaian ijazah. Waktu itu tahun 1998 saya lulus universitas terbuka ya. Makanya ada gelar di universitas terbuka. Tapi IPK saya triple itu ya, triple itu 2,22. Jadi nggak pernah dapat kesempatan beasiswa karena setiap ada beasiswa itu mensyaratkan IPK, indeks prestasi kumulatif. Padahal UT itu kan universitas negeri ya, cari IP susah. Ya sudah, akhirnya saya dulu pengen juga ya, pengen mengambil SE lagi. Jadi SE kuadrat gitu ya, biar saya cepat ini ya untuk memperbaiki IP. Tapi saya pikir kok SE lagi nanti malah nggak ini ya, kok sudah sarjana ekonomi kan nggak diakui satunya, kan nggak ada kan gelar SE gitu ya. Ya sudah, akhirnya saya nunggu. Waktu tahun 2002 ada pendaftaran di 4 akuntansi dari non akuntansi. Saya dari non akuntansi ya, sana ada 3 anggarannya. Tapi saya pengen dapat beasiswa, akhirnya saya ngambil di 4. Waktu itu sudah 3A, sudah nggak ada pengaruh dengan pangkat, sudah lewat gitu ya. Tapi saya pengen dapat beasiswa itu akhirnya saya daftar di 4. 2002 ya, saya daftar nggak lulus ya. Kenapa nggak lulus? Karena nggak ada persiapan. Tahun berikutnya, nah itu ya, karena saya never give up, yang proaktif tadi ya, saya harus mempersiapkan diri. Oh apa sih yang diujikan? Bahasa Inggris, TPA dan sebagainya ya. Ya udah saya 2003 daftar lagi. Alhamdulillah lulus ya. Jadi tahun 2003 saya lulus itu mahasiswa di 4 yang paling tua ya, paling tua karena saya udah 30 tahun lebih ya waktu itu ya. Tapi saya tidak merasa minder ya. Saya dijadikan ketua kelas ya waktu itu oleh teman-teman ya, karena dianggap paling tua gitu ya. Ya sudah. Saya seangkatan dengan Pak Eko Nur Surahman. Ada kenal Pak Eko Nur Surahman? Ada pernah diajar sama beliau? Pernah, Pak. Nah, itu di 4 sahabat saya ya, Pak Eko Nur Surahman itu. Jadi kan beliau masih muda ya. Seangkatan ya. Kenapa seangkatan ya? Karena dia di 4 langsung. Pinter ya, IPK-nya bagus. Makanya dapat penghargaan yang di 4 langsung, yang dari D3 langsung ke D4, nggak usah melalui kerja dulu. Salah satunya adalah Mas Eko ya, Eko Nur Surahman. Terus yang kedua adalah Pak Budi Waluyo. Ada kenal Pak Budi Waluyo yang baru lulus PhD dari Inggris? Di manajemen keuangan beliau? Nggak kenal ya? Nggak apa-apa, itu juga sahabat saya. Itu di 4 langsung juga ya. Jadi masih muda-muda. Saya termasuk yang terlambat ya. Saya S3-nya aja baru proposal gitu ya. Sementara sahabat saya, Mas Budi Waluyo, sudah lulus PhD ya. Karena dia langsung lanjut. Saya dulu sempat stagnan ya. Stagnan itu berhenti dulu walaupun saya tetap belajar ya. Ya intinya kalau naik sepeda ya, kalau di kayu terus kan
Kalau nggak dikayuh jatuh. Tapi kalau dikayuh teluh walaupun pelan ya tetap jalan ya. Kalian juga gitu ya. Jangan berhenti belajar ya. Jangan berhenti berbuat baik. Baik. Ini bikin with the end in mind ini menentukan tujuan ya. Kalian menjadi apa ya? Goal-nya apa? Jadi ada tujuan di sini. Dia punya visi misi, punya mimpi ya. Adalah masa depan yang cerah ya kalau kalian bisa mewujudkan mimpi yang indah tersebut. Ini contoh ketika bangun di pagi hari merencanakan mau ngapain, ingin lulus ya tadi ya, belajar lebih giat tadi ya, falsafah ya, fokus. Jadi ininya itu Kokodivo ya, ada komitmen, ada konsistensi, ada fokus, Kokodivo. Satu lagi komitmen, konsistensi, fokus, disiplin dan fokus. Oke, Kokodivo ya. Jadi kunci sukses Al-Safa ya, Hadi ya, dan kawan-kawan semuanya itu adalah Kokodivo. Singkatan apa tadi? Al-Safa? Hadi? Lagi ini ya. Berta? Singkatan apa Kokodivo? Dania? Komitmen, disiplin, sama apa yuk? Komitmen, konsisten. Komitmen, kompetensi, disiplin, dan fokus. Ya, yang kedua diperbaiki. Komitmen, konsistensi. Nah, gitu ya. Ya, konsistensi. Komitmen itu ada niat, ada istilahnya saya mau ini deh, komit. Ada istilahnya punya keinginan kuat, komit. Kemudian konsisten. Jadi apa yang kalian niatkan itu ya diwujudkan, namanya konsistensi. Terus disiplin menjaga ini ya. Jadi Kokodivo ya, singkatannya ya Berta ya, dan kawan-kawan ya. Komitmen, konsistensi, disiplin, dan fokus gitu ya. Fokus supaya kalian nggak kemana-mana, nggak ngerambiang. Baik, ini orang yang sadar, orang yang efektif sadar sepenuhnya bahwa semua hal diawali dari niat. Jadi ada komitmen. Menciptakan misi dalam hidupnya ini konsisten. Memperjelas nilai yang harus diperjuangkan. Jadi diperjelas dengan fokus tadi ya dan disiplin. Begin with the end in mind ini merupakan habit of personal leadership. Jadi ini ya kepemimpinan diri ya. Kita apakan pikiran kita apakan tangan kita, kaki kita langkahkan kemana, apa yang mau kita lakukan kita kerjakan. Jadi jaga ya panca indera kalian dengan hal-hal yang baik ya. Kemudian langkah kaki ke tempat yang baik, tangan dijaga supaya menghasilkan karya yang baik ya. Tidak menyakiti orang. Mulut juga gitu, jangan memfitnah, jangan menyakiti ya. Hindari kata-kata yang keji ya. Kata yang keji itu misalkan kayak misuh ya, apa ya misuh itu? Yang pokoknya nggak sopan lah ya, kita hindari lah ya. Ini namanya personal. Jadi habit of personal adalah begin with the end in mind. Kemudian apabila tujuan akhir telah ditentukan, setiap langkah dan keputusan yang diambil untuk bertindak hendaknya sesuai dengan tujuan akhir tersebut, sehingga hidup menjadi terarah. Makanya ada fokus tadi ya. The path you choose now can affect you forever. Jadi jalan yang kalian pilih sekarang akan berimbas pada kalian selamanya. Termasuk kalian sudah memutuskan di Bekenstan ya. Maka kalian ya dari sini akan menjadi berubah ya, menjadi akuntan dan sebagainya ya. Karena kalian kan sudah di Bekenstan, nggak mungkin kuliah di tempat lain ya, pada saat yang bersamaan maksud saya ya. Walaupun ada teman dulu waktu di 4, ada yang ngambil di UI, ada yang ngambil di STAN juga. Bisa lulus dua-duanya, tapi berat ya. Saya juga bayangin gimana dia kuliah di UI, ngambil akuntansi, di STAN ngambil di 4 akuntansi. Sehingga lulus itu ya di sini dapat SST, di sana SE gitu ya. Sama saya, jadi SE, SST, AK gitu ya. Tapi SE-nya dia dari Universitas Indonesia. Kemudian yang habit yang ketiga, first thing first. Jadi ini prioritas ya intinya ya. Ada yang important, ada yang urgent. Jadi antara important dan urgent ini, maka yang paling utama kan yang mendesak dan penting dulu ya. Tapi jika Anda dua-duanya, maka yang diutamakan adalah yang penting dulu.
ya, yang tidak mendesak nanti. Yang penting dan tidak mendesak. Kalau yang tidak penting, walaupun mendesak, ya nggak usah dikerjakan dulu. Jadi yang prioritas penting dulu ya, baru mendesak. Yang penting dan mendesak dua-duanya. Ini kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian think win-win. Jadi kita berupaya ya dalam menyelesaikan masalah ini, tidak ada yang kita sakiti. Tidak ada yang kita aniaya ya, tidak ada yang kita dolimi. Termasuk saya ngajar kalian. Saya ngajar kalian itu dengan penuh rasa cinta ya, dengan kasih. Saya berharap kalian sukses. Jadi kalau saya men-DO kalian itu bukan karena saya ada rasa benci, tidak. Saya biasanya kasih warning dulu ya. Karena kalau ada yang nilainya kurang, biasanya saya panggil dulu, kemudian saya kasih motivasi ya, kenapa kok kurang, ada masalah apa. Dulu ada mahasiswa saya yang saya panggil ya, nilainya kurang waktu itu. Dia bilang nggak punya laptop ya. Jadi masalahnya tuh karena kondisi finansial keuangan ya, memang orang tuanya nggak mampu ya. Terus kemudian saya kasih pinjam, udah kamu ini ya, saya pinjami laptop sampai lulus nanti dikembalikan. Alhamdulillah ada sudah penempatan ya di kantor pelayanan pajak. Jadi saya bersyukur ini kejadian dari mahasiswa saya dulu ya, yang karena saya sendiri tuh nggak tega kalau ada yang DO gara-gara saya. Kalaupun ini bukan karena ini ya, kalau saya ngasih nilai A semua juga nggak adil, nanti yang pintar merasa terdolimi, loh kok enak ya, nggak usah belajar dapat A, itu kan dolim juga. Adil itu tidak harus sama rata ya, proporsional. Tapi ada standar penilaian dari saya ya. Standar penilaian saya dari saya itu UTS, UAS, ada aktivitas kemarin ya. Jadi kalaupun nanti misalkan ada yang nilainya kurang, misalkan di UTS, UAS-nya ada yang kurang, biasanya nilai aktivitas yang tugas itu saya naikkan ya. Kan kalian tugasnya kan ini ya, bikin banner ya, atau di akhir nanti ya. Itu biasanya saya kasih nilai itu bagus-bagus ya biasanya. Tapi saya tetap standar penilaian saya ada ya. Ya kan Lola ya, selain presentasi kan bikin banner ya, betul nggak Lola? Iya Pak, poster. Poster betul, poster atau banner ya. Oke, anti korupsi. Baik, ini artinya think win-win. Jadi saya sangat berharap kalian sukses. Tolong saya bantu supaya kalian sukses gitu ya. Dengan apa ya? Dengan kalian belajar menyelesaikan tugas dengan baik, gitu ya. Saya yakin kalau kalian ini dengan baik, kalian lulus semua. Dulu ada yang mahasiswa tingkat 3 yang nyontek ya, mohon maaf. Karena nyontek itu sudah perilaku. Mata kuliah apa? Etika dan anti korupsi. Mata kuliah etika dan anti korupsi kok nyontek gitu ya. Ya sudah, akhirnya saya kasih rekomendasi, ya sudah dikeluarkan aja dari PKN STAN. Karena attitude-nya nggak bagus. Jadi kalau bisa kalian nanti jangan sampai ada yang turunan ya, turunan itu kerjasama. Kalau ini kan kerjasama nggak boleh. Karena open book ya, kalian boleh buka buku silahkan, tapi jangan sekali-kali kerjasama. Karena identifikasi dari dosen ada yang investigasi mirip jawaban 99%, maka dia akan, tim dari SPI akan turun ya untuk melakukan pemeriksaan, membuktikan apakah benar kerjasama apa tidak. Jadi kemarin ada terbukti ya, 2 orang mahasiswa kerjasama, ya kita keluarkan dua-duanya ya. Akhirnya begitu ya. Ini kejadian di kampus kalian ya. Ini saya percepat sedikit ya. Think win-win, ini berpikir menang-menang, win-win solution, tidak ada yang dikalahkan. Ini ada contohnya ya, sahabat terbaik ini terima di kampus, kalian senang ya. Jangan sampai kalian susah melihat kawan senang, senang melihat kawan susah, jangan ya. Jadi kalau ada kawan senang, turut senang, bergembira ya. Misalkan dapat beasiswa, kasih ucapan selamat. Ada yang berduka cita, orang tua meninggal ya, misalkan ya, kalian ikut berduka cita, misalkan begitu ya. Listen first, talk second. Ini kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Principle of mutual understanding. Mengerti orang lain dulu, kemudian dimengerti. Ini lebih bagus empati ya daripada simpati ya. Sinergis, kalian nggak mungkin sendirian, kalian perlu bekerjasama dengan teman, tim ya. Prinsip dari sinergi, jadi kerjasama yang kreatif. Ini sinergi dalam kebaikan ya, jangan sinergi dalam korupsi, bukan ya. Menghargai perbedaan, ini penting ya. Jangan sampai satu di antara lain karena perbedaan kemudian berselisih paham ya, kemudian bermusuhan, jangan ya. Perbedaan itu suatu yang lazim, tapi bukan terus dipertentangkan ya. Membuka diri, artinya lapang dada ya.
Membuka diri terhadap prinsip pemikiran baru. Berani berinteraksi kepada orang lain. Yang ketujuh, Sarpendesau, ini artinya kalian kembangkan diri ya. Kalian asah gergaji kalian. Jaga fisik kalian, emosi kalian, stabil mental kalian, rohani kalian ya. Hubungan dengan Tuhan ya. Kepada manusia juga dijaga. Bagi sebuah organisasi, kebijakan tentunya menggalakkan beberapa aspek, visi, pembaruan, perbaikan terus-menerus. Jadi semakin baik ya. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Terakhir, find your voice and inspire others to find theirs. Jadi artinya kalian punya jadi inspirasi bagi orang lain, jadi inspirator. Banyak membantu. Ini khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Habit ke-8, berikan pola pikir dan perangkat keahlian untuk secara terus-menerus menggali potensi yang ada dalam diri manusia melalui semua peran dalam 4 peran kepemimpinan ya menurut Stephen R. Covey. Menjadi panutan ya, menjadi role model. Kemudian menjadi perintis kebaikan ya, penyelaras. Jadi kalau ada yang berantem, kalian yang menyelaraskan ya, yang mendamaikan. Pemberdaya, kalian menjadi motivator, memberdayakan yang lain. Panutan dan atau menyajikan keteladanan, perintis, menciptakan jalan ya, keteraturan, penyelaras. Ini merupakan ini ya, menghasilkan keguguran moral yang dilembagakan, pemberdaya, buah dari ketiga peran tadi ya, menjadi panutan, perintis, jalan dan penyelaras, maka menjadi pemberdaya bagi yang lain ya. Nah ini menabur dalam pikiran akan menuai tindakan. Jadi pikiran kalian yang bagus ya, karena dengan pikiran yang bagus akan menuai pada tindakan yang baik. Tindakan yang baik menjadi kebiasaan ya, kebiasaan kemudian akan menabur dalam kebiasaan akan menuai karakter. Jadi akan karakter kalian ya muncul dari situ. Kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang, karena itu keunggulan bukanlah suatu perbuatan melainkan sebuah kebiasaan. Ini Aristoteles. Baik, terima kasih ya atas perhatiannya. Untuk kuliah siang hari ini, saya mohon maaf ya, sampai jam 13:13. Saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti untuk hari Rabu depan, kelompoknya Lola ya? Atau siapa Lola? Iya Kak, kelompok saya. Oke, bahas apa Lola? Oh, PP nomor 42 itu. Oke, PP ya, baik. Nanti disiapkan ya. Nanti saya minta filenya ya Lola, kalau udah jadi ya. Baik Kak. Baik, terima kasih ya semuanya ya. Mohon maaf kalau ada salah kata ya, ada kekurangannya. Sampai ketemu lagi hari Rabu depan. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kembali ini saya izin live ya dari Zoom ya. Saya matikan ya.